Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Dwi Kristanti, NPM 19108010117 dari Aquakultur Oceanografi Rombel 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum oceanografi, yaitu tentang kecepatan arus, kecerahan, suhu, salinitas, pH, dan gelombang. Ini adalah literatur yang saya dapatkan yang berjudul Karakteristik Lamun di Zona Intertidal Perairan Pacitan, Jawa Timur. Ada 3 hal yang dibahas dalam tugas ini, yaitu yang pertama ada metode pengambilan sampel, yang kedua ada pengaruh dari masing-masing topik terhadap kualitas dari perairan lingkungan, yang ketiga yaitu hubungan antar masing-masing topik. Yang pertama ada metode pengambilan sampel. Yang pertama ada suhu. Suhu diambil dengan alat termometer. Caranya yaitu termometer dicelupkan hanya sebatas seperempat bawah saja ke dalam air, lalu menunggu selama kurang lebih 3 menit. Diangkat, setelah itu diamati angka yang ada di termometer dengan cepat. Yang kedua ada kecerahan. Kecerahan diukur dengan menggunakan seksi disk. Caranya yaitu mencelupkan seksi disk ke dalam air sehingga seksi disk tidak terlihat, lalu setelah itu angkat dan bisa diukur dengan tali yang digunakan tadi. Talinya itu seberapa basah, ukuran basahnya berapa meter, seperti itu. Yang ketiga ada pH. pH diukur dengan menggunakan pH meter. pH meter dikalibrasi terlebih dahulu dengan menggunakan air bersih dan bisa dengan dipa dengan tisu. Setelah itu dicelupkan ke air, tunggu hingga angka dalam pH tersebut stabil. Dan yang keempat ada salinitas. Salinitas diukur dengan menggunakan refraktometer. Biasanya alat ini memanfaatkan cahaya untuk mengetahui tingkat salinitas dalam air. Yang kelima ada gelombang, menggunakan bambu atau kayu. Caranya yaitu meletakkan kayu di air lalu mengamati seberapa tinggi kayu tersebut ketika diterjang gelombang. Dan yang keenam ada kecepatan arus. Kecepatan arus diukur dengan menggunakan plastik dan dihubungkan dengan tali sekitar 40 meter. Plastik yang satu diisi dengan air dan yang satu diisi dengan stopwatch. Lalu plastik tersebut dipisahkan agar dapat mengetahui lajunya. Dan yang kedua adalah pengaruh dari masing-masing topik terhadap kualitas perairan. Yang pertama ada suhu. Dalam penelitian tersebut, suhu dalam jurnal tersebut yaitu di Kelayar memiliki suhu 27 derajat, sementara Serau 28, lalu Teleng Ria 29, Pancar 30, Tawang 30, Pidakan 32. Suhu itu relatif tidak banyak mempengaruhi kualitas air, karena suhu tersebut masih dalam kategori yang normal. Namun dalam suhu tersebut banyak tanaman lamun yang tumbuh mulai dari 13 spesies. Yang kedua ada kecepatan arus. Dalam lokasi-lokasi yang digunakan untuk meneliti memiliki kecepatan arus yang untuk Pantai Kelayar sendiri ada 0,1, Serau 0,1, Teleng Ria 0,09, Pancar 0,08, dan Tawang 0,6, sementara Pidakan 0,125. Dalam kasus tersebut, arus yang paling cepat yaitu ada di Pidakan. Ini bisa menunjukkan bahwa arus juga cukup mempengaruhi karena lamun banyak ditemukan di Pantai Pidakan. Yang lain hampir tidak ada atau hanya sedikit saja. Yang ketiga ada kecerahan. Sementara untuk kecerahannya untuk Pantai Kelayar ada 2, Serau 2, Teleng Ria 1,5,
Pancar 1,2, Tawang 1,5, Pidakan 1,5. Dalam penelitian ini dibuktikan bahwa Pantai Serau dan Klayar memiliki kecerahan yang paling tinggi. Namun, dalam dampak kecerahannya yang tinggi yaitu tanaman lamun tidak dapat banyak yang hidup di sana. Sebaliknya pada kecerahan di bawahnya bisa lebih banyak atau lebih ada spesiesnya. Yang keempat ada salinitas. Salinitas untuk Pantai Klayar yaitu ada 35, Serau 35, Telengria 35, Pancar 35 dan Tawang 35. Untuk Pidaan 39,56. Pantai Pidaan memiliki salinitas yang paling tinggi. Biasanya salinitas disebabkan oleh banyaknya air tawar yang masuk ke dalam laut sehingga menyebabkan salinitas jauh lebih tinggi. Dan yang kelima yaitu ada pH. Dalam pH Pantai Klayar 7,9 dan Pantai Serau 8,5, Telengria 8,85, Pancar 8,2, Tawang 11,7 dan Pidaan 7,795. pH tersebut menjadi berbeda-beda dikarenakan tempat pengambilan sampel untuk pengukuran pH berbeda-beda. Jadi nilai pH-nya juga berbeda-beda. Untuk yang terakhir yaitu gelombang. Gelombang juga sangat berpengaruh untuk kelangsungan hidup lamun, baik transportasi maupun untuk makanan dan substrat yang menempel. Yang ketiga yaitu ada hubungan antar topik. Hubungan antar topik di sini disimpulkan bahwa tanaman lamun paling banyak ditemukan di wilayah perairan Tawang dan Pantai Pidakan. Yang di Pantai Tawang ditemukan 3 jenis, sedangkan di Pantai Pidakan terdiri dari satu komunitas, yaitu berupa vegetasi tunggal. Hasil pengukuran fisika kimia yang meliputi kecerahan, temperatur, salinitas, pH, kecepatan arus, dan gelombang di perairan ini, dan terdapat nutrien juga berupa NH4, NO3, P2O5, C organik, dan bahan organik di lokasi-lokasi yang ditumbuhi lamun. Lamun sendiri itu ditumbuhi ada di Pantai Tawang dan Pidakan, dan yang tidak ditumbuhi yaitu ada di Pantai Klayar, Serau, Telengria, dan Pancar, menunjukkan nilai-nilai masih berada dalam kisaran toleransi lamun. Lamun Pantai Tawang dan Pidakan berasosiasi dengan berbagai jenis organisme dengan pengukuran fisika dan kimianya, sehingga ketika ukurannya yang disebutkan di atas maka saling berhubungan dan dapat mempercepat pertumbuhan lamun dan organisme lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.